Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari malam hari ini kita lanjutkan lagi kajian kita di tema retorika. Meskipun gerimis-gerimis, hujan-hujan, semoga mengikuti ngaji bisa tambah ngantuk. Tidak apa-apa, kita nikmati malam hari ini ya. Nawaitunya tetap nawaitu belajar, sinau, menetapi kewajiban sebagai manusia. Karena manusia bukan makhluk yang langsung jadi. Allah memberikan potensi dan menjadi kewajiban kita untuk mengaktualkannya dengan cara belajar. Makanya tholabul ilmi itu faridatun, wajib. Kalau memperoleh ilmu tidak. Yang wajib itu cari ilmu, karena kita tidak kuasa untuk dapat ilmu. Yang mengizinkan kita paham atau tidak, mendapat ilmu baru atau tidak, mengerti atau tidak, dia sepenuhnya wilayahnya Allah. Kuasa kita hanya belajar. Jadi nawaitunya belajar. Bahwa nanti setelah ngaji 2 jam berjuang ngantuk, ternyata juga tidak paham apa-apa, ya tidak apa-apa. Tapi kan yang penting sudah belajar. Baik, tema kita malam hari ini masih di retorika ya. Jadi retorika itu sering dianggap orang tidak penting. Yang penting kan isinya. Kalau retorika itu kan kayak gayanya saja, kan banyak orang bilang begitu. Dan itu sejak minggu lalu sudah dikritik oleh Aristoteles. Malam hari ini akan dikritik lagi oleh Cicero. Kita sering menganggap bahwa isi itu lebih penting daripada bungkusnya. Retorika ini kan semacam bungkusnya saja, bukan isinya. Padahal kadang-kadang bungkus bisa mempengaruhi isi. Orang Jawa itu punya logika wadah lan isi. Dua-duanya harus bersih, dua-duanya harus jernih. Jadi kalau ada salah satu yang rusak, yang kotor, ya semuanya akan rusak. Susu yang jernih, yang sehat, kalau dimasukkan ke gelas yang beracun, keluarnya akan jadi susu yang beracun. Kebenaran yang dibungkus dengan retorika yang rusak, hasilnya mungkin bisa jadi kesesatan, penyelewengan. Isinya baik, tapi kita retorikanya jelek, menyampaikannya mungkin dengan cara menyakiti orang, menzolimi orang. Ya lahirnya kezoliman saja, bukan kebenaran. Padahal itu awalnya kan sebenarnya cuma bungkusnya retorikanya. Tapi retorikanya salah ya. Dari mauidhah hasanah bisa berubah jadi caci maki, bisa berubah jadi ghibah, bisa berubah itu kalau kita retorikanya tidak pas. Baik, nah sejak zaman Yunani itu sudah disadari. Meskipun nanti ada beberapa perspektif.
Oke, malam hari ini kita ketemu lagi dengan beliau. Dulu pernah kita bahas sebagai salah satu tokoh Stoik. Malam hari ini kita tidak membahas filsafat-filsafat beliau, karena dulu pernah kita bahas. Kita membahas salah satu gagasan beliau, pandangan beliau tentang retorika. Beliau menulis buku tentang orator atau orasi. Jadi minggu lalu Aristoteles itu bisa disebut bapaknya retorika. Kalau beliau ini ahli retorika, karena beneran beliau ini seorang orator, filosof yang orator, yang negarawan, keahliannya banyak. Sering pidato itu lukisan saja tentang beliau yang sedang pidato. Bagaimana tekniknya untuk menyampaikan kebenaran. Riwayat hidup tidak saya spill ya. Teman-teman baca sendiri atau kembali ke rekaman awal. Nama lengkap beliau Marcus Tullius Cicero. Cicero berasal dari kata Cicer. Cicer itu mungkin semacam kacang polong. Karena kakek beliau, ini semacam nama keluarga, kakek beliau itu dipanggil Cicero karena di hidungnya ada kutil, tai lalat seperti kacang polong itu di atasnya. Nah, itu terus diwarisi oleh anak-anaknya nama ini. Meskipun kalau dilihat di lukisan gambar beliau ya tidak ada kutilnya, wong itu kakeknya. Tapi kan sudah terlanjur jadi nama keluarga. Beliau dikenal filosof Stoik era Romawi. Meskipun beliau sendiri juga cenderung agak epikurean yang hedonistik dan platonik yang idealistik. Jadi beliau punya banyak keahlian. Beliau banyak mengikuti Stoik itu di aspek etiknya. Tapi nanti termasuk di retorika beliau sebenarnya sepakat sebagian, mengkritik sebagian gagasan-gagasan retorika gaya Stoik. Beliau punya pandangannya sendiri. Itu saja yang saya sampaikan tentang profil beliau. Sekarang kita belajar langsung ya, ini mulainya agak telat. Ada satu quote yang menurut saya menarik dari beliau. Non nobis solum nati sumus. Kita dilahirkan tidak hanya untuk diri kita sendiri. Ini boleh kalian jadikan jargon ya. Ini kalimatnya menarik dari Cicero ini. Jadi kita lahir itu ya tidak hanya untuk kita. Bahkan kalau dalam Islam kan ya kita lahir untuk alam semesta. Kita ini khalifatullah fil ard. Maka jangan egois. Jangan hanya mikir enaknya kita sendiri. Jangan hanya mikir menangnya kita sendiri, jangan hanya mikir suksesnya kita sendiri. Apalagi kalau keenaan, kesuksesan, kenikmatan itu efeknya ke sekeliling kita, orang-orang selain kita itu negatif. Kita menang, tapi lebih banyak orang yang susah karena kita. Itu namanya kita mikir diri kita sendiri. Maka kata Cicero, kita dilahirkan tidak hanya untuk diri kita sendiri. Hubungannya apa dengan retorika? Yo, berretorika itu kan berbagi kebenaran. Jadi berarti apa? Yo kita harus belajar juga biar berbagi kebenarannya efektif. Kan banyak di antara kita yang peduli amat, pokoknya ini menurut saya baik, yo saya sampaikan tanpa berretorika. Akhirnya ya tidak guna atau gunanya berkurang. Banyak orang malah jadi tersinggung, banyak orang yang merasa dilecehkan, banyak orang. Nah ini karena retorikanya kurang bagus. Maka berbagi kemanfaatan tadi jadi kurang.
Ini kita ingat-ingat ya, kita lahir tidak hanya untuk diri kita sendiri. Kita itu senantiasa connecting, terkait dengan sesama kita. Jangan dikira kalau kalian sedih, teman-temanmu tidak terpengaruh. Pasti ada yang terpengaruh, entah terpengaruh ikut sedih atau terpengaruh seneng. Mungkin ada yang rasa kapan naik, kan mungkin ada yang begitu. Kita ini connecting. Kita tidak pernah tidak terhubung dengan apapun siapapun. Bahkan kita diam saja, itu juga berpengaruh. Kalian kalau ada teman kok tiba-tiba diam saja kan malah mikir macam-macam. Ini kok tiba-tiba diam, lo diamnya saja bisa berpengaruh. Apalagi kita melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu. Maka jangan egois, jangan hanya mikir diri kita sendiri. Mari kita pahami kita ini saling terhubung, maka kita dilahirkan tidak hanya untuk diri kita. Ayo kita kalkulasi juga orang-orang sekeliling kita. Apa kemanfaatan yang bisa kita berikan ke mereka? Nah, ini ada pandangan awal versi Stoik. Videonya kepotong, tidak apa-apa lah. Stoikisme, bagi aliran Stoik, retorika itu kebaikan, kebajikan. Jangan dikira hanya hiasan. Allah itu kan cuma cara ngomong saja, Pak. Enggak. Kata orang Stoik itu bagian juga dari kebaikan. Loh, cara berpikirnya bagaimana? Cara berpikirnya, kita ini kan makhluk multidimensi. Ada banyak aspek hidup kita. Ada lahir batin, ada individu, ada sosial, ada banyak sekali aspek diri kita. Kadang-kadang kalau di aspek ini kita ngomong itu benar, tapi omongan yang sama kita sampaikan di aspek yang berbeda, bisa keliru, bisa salah, bisa tidak pas. Secara sosial mungkin bagus, tapi secara individual tidak terlalu. Misalnya itu kayak orang-orang yang kemarin kita sebut altruistik. Jadi kita ini multidimensi, yang masing-masing dimensi saling terkait. Nah, kebenaran di satu dimensi bisa saja berefek ke aspek yang lain. Jadi maka kebajikan itu juga harus utuh. Hal yang sama dengan kebajikan. Kebajikan juga begitu. Kata kelompok Stoik, kebajikan itu biasanya juga saling perlu, saling terkait. Misalnya saya ingin sabar. Itu mungkin tidak cukup hanya sabar saja. Saya perlu kebajikan yang lain. Misalnya ilmu, paham caranya sabar. Misalnya kadang-kadang untuk sabar harus juga punya kebajikan yang lain. Senyum. Harus juga punya kebajikan yang lain. Tahan sakit. Harus juga, ada banyak kebajikan. Jadi antar kebajikan itu saling terkait. Belajar itu satu kebajikan kan. Dalam kebajikan belajar itu ada banyak aspek kebajikan yang lain yang saling terkait. Mungkin untuk belajar saya harus punya sabar. Untuk belajar saya harus baik pada teman. Karena kalau saya tidak baik dengan teman, tidak bisa konsentrasi belajar. Mungkin diganggu terus. Untuk bisa belajar saya juga harus terbuka hatinya. Kalau hatinya tertutup, pikirannya tertutup, belajarnya tidak efektif. Akhirnya tidak jadi belajar, pokoknya mencari-cari kesalahan terus penggaweane. Nah, jadi di satu kebaikan ada banyak kebaikan lain yang terkait, dan itu harus utuh. Gitu. Misalnya tadi, hubungannya apa Pak sabar dengan senyum? Loh, kalau orang sabar mestinya murah senyum. Kalau merengut terus, mengeluh terus, ya berarti kamu tidak sabar. Ini yang disebut kebaikan itu saling terkait. Nah, demikian juga antara kebajikan, kebenaran dengan retorika tadi.
Utuhnya kebenaran itu ya kalau disampaikan secara benar. Utuhnya kebajikan itu ya dilakukan secara bijak. Ya berarti retorika itu bagian dari kebajikan. Argumennya itu. Yang kedua alasannya apa? Orang itu kalau ingin ucapannya dipercaya, ajaannya pada kebenaran dipercaya, tidak cukup mulutnya manis. Dia perlu juga menjalankan kebaikan kebenaran yang dilakukannya. Berarti apa? Ya retorika bagian dari kebajikan, utuhnya kebajikan, kita harus pinter retorika. Ini asumsi awalnya ini. Jadi yang selama ini mungkin nganggep hanya retorika, hanya manis-manis dikata. Ya kalau orang kok ngomongnya manis tapi kelakuannya tidak, ya cenderung kan nanti tidak dipercaya. Hanya di mulut, hanya janji saja waktu kampanye misalnya. Loh kan kalau bolak-balik begitu, kan lama-lama tidak dipercaya orang. Maka dia bagian dari kebajikan itu sendiri. Jangan diremehkan. Nah ini katanya kelompok Stoik. Bagi Stoikisme, keutamaan retorika itu terletak dalam 5 hal. Ini secara umum ya, belum nanti ke Cicero-nya, karena Cicero agak mengkritik. Yaitu apa? Yang pertama Helenismos. Helenismos itu ya anggap saja keyunanian yang asli. Kalau kita di Indonesia berarti mampu bicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi ngomongnya tertib. Yang kedua, Savenia. Savenia itu kejelasan. Kalau ngomong jelas, orang mudah paham. Nah, kan banyak orang itu ngomong bulet. Sudah capek-capek tapi tidak ada yang paham. Nah, itu harus latihan. Kalian juga latihanlah bicara yang efektif, jelas. Yang ketiga, simple, ringkas. Tidak bertele-tele. Kalau perlu 5 kata ya pakai 5 kata saja. Kalau butuh 1 kalimat perlu 1 kalimat. Tidak usah ditambah jadi 3 kalimat. Kalau 1 halaman cukup ya 1 halaman saja. Jangan kadang-kadang mahasiswa nulis skripsi itu, ini sudah 40 halaman Mbak, sudah habis anunya, sudah cukup belum, minimal skripsi itu 70 misalkan, terus kamu panjang-panjangkan jadi 70. Entah nyari di mana nambah apa, ya ceramah, ya khotbah dilebok kabeh. Akhirnya gagasan utamanya hilang. Tidak simple. Saya pernah ke luar negeri itu, ada proposal disertasi yang hanya 5 halaman. Simple sekali ngomong. Ini alasannya apa, dasarnya apa, problemnya apa, simple. Tapi di sini saya lihat ada proposal itu yang sampai 50-60 halaman. Lah iki lah podo sak skripsi. Entah ngomong apa saja di situ, ndak ringkas. Tidak to the point. Jadi bahasa yang baik, jelas, ringkas, kemudian sesuai. Jadi ingin ngomong apa, keluarnya ya seperti itu. Kemudian yang kelima, distinct. Ya, distinct itu kan khas, tidak membosankan. Unik, berbeda dengan yang lain. Jadi kalau ingin ngomong yang baik, bicaralah dengan bahasa yang baik, kemudian jelas, tidak bertele-tele, ringkas, kemudian sesuai dan unik, khas. Maka ketika kalian ngomong, orang mendengarkan.
panjang lebar tapi ndak fokus, ndak jelas, ngalur ngidul temanya apa, yang diomongkan apa, dan ndak unik, ndak khas. Itu kemungkinan ya kalian ndak dapat apa-apa, tidak bisa memberi apa-apa. Latihan ya, apalagi yang mahasiswa-mahasiswa. Kan sebagian besar ilmunya mahasiswa itu kan disalurkan, dibagikan lewat kemampuan bicara. Jadi latihan tidak bulat, latihan ngomong yang jelas, yang to the point. Nulis juga begitu. Kan banyak orang nulis itu muter-muter tidak karu-karuan, to the point saja. Banyak mahasiswa tanya ke saya, Pak, memulai nulis itu kayak gimana sih, Pak? Saya gagasannya sudah tahu, sudah ngerti. Tapi awalnya gimana ya, Pak? Ya sudah, nggak usah mikir awal, ya gagasanmu apa, sampaikan, sudah. Loh, Pak, nanti kan harus ada pendahuluannya, ada itunya. Ya, nanti dipikir belakangan lah gagasanmu, daripada hilang tulisan dulu. Karena kadang-kadang teman-teman nulis itu wis ngedep laptop itu terus, ini awalnya gimana ya, nanti diawali. Terus malah lebih sulit mikir pendahuluannya daripada isinya. Ya nantilah kalau mau dikasih pendahuluan entah kemana, tapi yang penting punya gagasan dulu, intinya apa. Nah, kata orang Stoik ada 2, kalau keutamaan tadi 5. Kalau yang aspek keliru-keliru, salah-salah secara umum ada 2. Yang pertama barbarisme. Barbarisme itu ngomong yang melanggar norma. Benar sih tapi tidak etis. Benar sih tapi tidak sopan. Itu barbarisme. Jadi daya persuasinya jadi rendah. Orang ngomong itu kan untuk menarik orang, menggerakkan orang. Ya mungkin isinya luar biasa, tapi begitu yang keluar tidak sopan, tidak patut, istilahnya barbaris tadi ya, kemanfaatan dan daya persuasinya pasti jauh berkurang. Banyak orang terdistraksi oleh retorikanya, oleh cara mengucapkannya yang buruk. Nah, itu namanya barbarisme. Yang kedua, ya kalau bahasa anunya solekisme, soloikismos. Solekisme itu bukan tukang bersoleh apa anak soleh. Solekisme itu tata bahasanya hancur. Predikatnya mana, subjeknya mana, tidak jelas. Ini namanya solekisme. 2 ini kata orang-orang Stoik tidak bagus untuk retorika. Jadi kalau bisa 5, hindari yang 2. Ini secara umum ya. Nah, gayanya Stoik tadi terus dikritik oleh Cicero. Bukan apa-apa, karena filosofinya Stoik itu kan agak defensif. Dikritik oleh Cicero begini, makanya banyak orang yang bertanya, apa iya sih Cicero itu sepenuhnya seorang Stoik? Karena secara umum dia hanya ikut etiknya, di banyak isu dia punya pandangan sendiri. Cicero ini kaya raya, pejabat, aktivis. Jadi kalau sepenuhnya Stoik agak sulit memang. Stoik itu kan agak defensif, agak pasif. Nah, kata Cicero, retorikanya orang Stoik itu terlalu idealistik, kurang semangat, kurang berapi-api orang Stoik itu. Orang Stoik itu kan emosinya sulit kelihatan. Orang Stoik itu sedih ya diterima saja, senang ya diterima, tidak masalah. Sunatullah itu hidup itu ada senang, ada sedih. Itu kan tidak kelihatan. Senang tidak kelihatan, sedih tidak kelihatan. Disakiti orang ya kalau orang Stoik, kalau saya tidak merasa sakit mau apa? Jadi wajahnya datar. Dan itu secara retorika ya bagi Cicero tidak bagus. Retorika itu kan ngomong berapi-api. Kalau intonasinya tinggi ya sambil melotot-lotot, sambil ngangkat-ngangkat tangan nanti.
Retorikanya bagus. Tapi kalau kayak saya gini ngomongnya datar, kamu ngantuk. Ini termasuk yang dikritik Cicero mungkin ya, ngaji filsafat ini. Kurang semangat, Pak. Kurang, terlalu idealistik. Jadi ini berarti mengkritik kita juga. Kemudian lebih menganggap penting dialektika. Dialektika itu isinya, pikirannya, logikanya. Kemudian lebih mengutamakan form daripada matter. Form itu ya sama hakikatnya, bukan bungkusnya. Padahal tadi saya jelaskan bungkus juga penting, tapi ini lebih mengutamakan formnya. Makanya kata Cicero, dia merasa seperti ini berhadapan dengan tokoh-tokoh Stoik. Dalam hubungan ini, tokoh-tokoh besar Stoik itu tidak membantu kita. Karena mereka tidak mengajari saya cara menemukan apa yang harus saya katakan. Dan mereka sebenarnya malah menghalangi saya dengan menemukan banyak kesulitan yang dia nyatakan tidak dapat dipecahkan. Dan dengan memperkenalkan semacam diksi yang tidak jelas, berlebihan, mengalir tapi tidak bermakna, tidak bersemangat, sempit dan remeh. Ya, ini banyak orang suka dengan Stoik, muji-muji, tokoh Stoiknya malah mengkritik. Dan jika ada orang yang memuji gaya ini, ya harus diingat kualifikasi bahwa gaya ini tidak cocok untuk seorang orator. Orator tidak bisa lemes, orator tidak bisa diksinya datar. Karena pidato ini harus disesuaikan dengan telinga orang banyak untuk memikat atau mendorong pikiran mereka agar menyetujui usulan-usulan yang tidak diukur dengan timbangan tukang emas, melainkan dengan apa yang saya sebut timbangan biasa. Jadi ahli retorika itu punya tanggung jawab memahamkan. Tentu saja dia tidak bisa elit, tidak bisa terlalu eksklusif. Dia harus bisa menerjemahkan apa yang ingin disampaikan sesuai level berpikir orang biasa. Jadi timbangan biasa, bukan timbangan emas. Kalau timbangan emas hanya untuk emas saja. Tapi ini timbangan yang dipakai oleh semua orang. Ini tugas beratnya filosof. Karena nanti di dunia filsafat itu ada dua aliran. Yang pertama menganggap bahasa filsafat itu ya harus mengikuti bahasa sehari-hari, sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Ini kalau di filsafat bahasa itu ya alirannya Wittgenstein dan kawan-kawan, language game, atau filsafat bahasa biasa namanya. Tapi nanti ada madhab analitik, positivisme logis yang bilang ya bahasa filsafat biarkan seperti adanya, yang elit, yang eksklusif, yang khas. Karena kalau mengikuti bahasa sehari-hari nanti kacau. Pemahamannya jadi tidak karu-karuan. Materi di hidup sehari-hari mungkin berbeda maknanya dengan materi di dunia filsafat. Ada, kata-katanya cuma ada saja. Itu kalau di filsafat bisa luas macam-macam. Kalau kita kan sehari-hari pakai kata ada, itu kan simple. Ada Pak, kalau dipanggil namanya, kalau absen kan terus bilang ada Pak. Untung itu tidak dibahas secara filosofis oleh dosenmu. Yang dimaksud ada itu apa? Hakikatnya apa? Substansinya apa? Aksidennya apa? Kamu eksis apa esensimu? Yang itu ruwet kalau sekedar bahas ada. Maka di mazhab yang pertama ya ndak lah, ya filsafat biar dengan bahasa filsafatnya sendiri. Jadi ini untuk dua mazhab. Tapi itu kan untuk perbedaan cara penyampaian. Tapi di Cicero beliau lebih prefer ya ndak lah, kemanfaatan ilmu biar lebih luas, dengan retorika yang tepat kita memahamkan masyarakat banyak. Yuk kita lanjutkan. Nah, Cicero punya
ikhtiar untuk mendamaikan filsafat dan retorika. Di Yunani zaman itu ada perdebatan antara kaum sofis dan Plato. Kaum sofis memposisikan retorika itu penting. Dalam rangka apa? Untuk mengejar karir, mencari keuntungan, mengendalikan kekuasaan politik, itu retorika. Dipakai oleh orang-orang sofis. Gimana caranya menarik hatinya orang, kemudian ikut kita. Itu dulu dipraktekkan oleh orang-orang sofis. Saya tidak tahu hari ini ada apa enggak. Kalau ada bisa diangkat jadi tim kampanye nasional itu. Ahli retorika. Nah, beda dengan Plato. Plato lebih suka menganggap retorika itu tidak penting. Persis kayak kita. Kita kan sering pakai istilah itu. Cuma retorika, tidak ada kenyataannya. Kan kita sering begitu. Sama seperti Plato. Plato juga bilang begitu. Kalau kita mengikuti orang sofis, kata Plato, bahaya malahan. Kita tidak ketemu kebenaran, kita tidak ketemu kebijaksanaan. Nah, ini dua hal yang jadi ada dua mazhab yang berbeda. Terus Cicero masuk, kata Cicero, dua-duanya keliru. Karena memisahkan kebajikan dan retorika. Kata Cicero, kalau orator, orang yang menyampaikan kebenaran, memang ingin menyampaikan kebenaran, kebaikan, dia harusnya lebih dulu jadi orang benar, jadi orang baik. Jadi kuncinya kan di situ. Iya, kita mencari kebijaksanaan, belajar filsafat, menemukan kebenaran. Seperti Plato. Tapi kita juga harus bisa mengemasnya, menyampaikannya secara menarik. Seperti kaum sofis. Jadi jangan berhenti di retorika, tapi ini ada isinya. Jadi seperti istilah tadi retorika itu bungkusnya. Bungkusnya indah, luar biasa. Kalau isinya berharga kan klop. Tapi kalau bungkusnya indah, kosong saja, tidak ada isinya, memang tidak berguna. Atau isinya luar biasa, tapi bungkusnya jelek, berlepotan, juga tidak ada gunanya. Saya paham, Pak. Ini saya ngerti. Ini wawasan baru yang penting, yang tinggi. Ya coba kamu sampaikan. Gimana ya Pak menyampaikannya? Terus kamu terus ya tidak nyampe wawasanmu. Bungkus ya penting. Nah, Cicero ingin masuk di antara dua mazhab ini. Jadi kalau ada yang sinis, hanya retorika, itu gaya Plato. Kalau ada yang mempermainkan retorika untuk kepentingannya, itu gaya sofis. Maka sekarang kita masuk, ya retorika, ya bijaksana. Isinya kebijaksanaan dibungkus dengan retorika yang baik. Inilah proyeknya Cicero. Cuma ya tidak mudah, kata Cicero, dalam diri seorang orator sejati dibutuhkan ketajaman para ahli logika, kearifan para filosof, bahasa sehalus puisi, ingatan para pengacara, suara para tragedian. Para tragedian orang-orang yang main teater. Itu kan biasanya canggih tata suaranya. Kapan nada tinggi, kapan nada rendah. Itu sangat pinter. Dan gestur, sikap seorang aktor yang terbaik. Ini berat ya kalau jadi orator, berarti kalian harus pinter, ahli logika, ahli filsafat, ahli bahasa, ingatannya kuat, tata suaranya hebat, gesturnya pas. Oleh karena itu, kata Cicero, sangat sulit menemukan seorang orator yang sempurna di antara umat manusia. Kalau kalian ingin jadi orator yang baik, menujulah ke sana. Tapi yang perfect sulit. Kita keahliannya kan banyak.
Tapi yo kita harus punya kemampuan, entah di level berapa, tapi kan harus bisa. Baik. Oke. Tipe idealnya retorika, ada istilah di Yunani zaman itu namanya atisisme. Atisisme itu diambil dari nama satu daerah, namanya Attika atau Atisi di Yunani sana, yang gaya ngomong orangnya ideal, bagus-bagus. Retorikanya ditandai, atisisme itu sederhana, jelas, tepat. Nah, lawannya atisisme itu asianisme. Ya asianisme yo, kamu jangan tersinggung, gaya Asia. Ya, zaman itu ada orang-orang daerah Asia Timur. Ada banyak tokoh Yunani kan memang dari sana. Nah, kalau gaya Asia, asianisme itu gayanya rumit, bombastis, permainan kata-kata saja. Tidak ada isinya. Nah, maka yang diidealkan gaya atisisme. Ini ya, kamu latihan jadi atisi, bukan jadi asianisme. Orang ASEAN kalau ngomong rumit, bulet, bombastis, suka didramatisir, dilebih-lebihkan, tidak to the point. Ngomong 2 jam, intinya mungkin hanya 5 menit, itu bisa. Jadi saya sering ikuti pengajian itu mungkin materi aslinya 10 menit. Tapi bisa dikembangkan secara luar biasa jadi jam-jaman. Oh, itu keahlian yang luar biasa itu. Khas ASEAN. Di sini loh ya, ini enggak. Baik. Jadi ini orientasinya, atisisme namanya. Orator itu tujuannya 2, menganjurkan atau menolak, suasio atau disuasio. Ya, menolak yang jelek-jelek, menganjurkan yang baik-baik tentu saja. Tugasnya 3, ngajar, mencerahkan atau menggembirakan, dan yang ketiga menggerakkan. Kalian sukses jadi seorang orator kalau pinter ngajar. Nah, ini tidak gampang ya. Kalian harus belajar cara mengajar yang baik. Kalau kata-katamu, orasimu menggembirakan, mencerahkan orang, dan yang ketiga menggerakkan. Orang tergerak. Biasanya kalau sudah tercerahkan memang otomatis akan bergerak. Tercerahkan itu mungkin satu level di atas paham. Ketercerahan itu paham plus kesadaran. Iya ya, selama ini saya salah berarti. Harusnya begini. Itu namanya tercerahkan. Oh iya, baru paham saya. Bisa juga ternyata dipandang seperti itu. Perspektif seperti ini. Itu namanya tercerahkan. Biasanya setelah tercerahkan seperti ini, orang akan berubah. Kemarin bagaimana, sekarang ganti bagaimana. Nah, kalian berorasi itu kalau bisa audienmu bisa begitu. Tidak sekedar dapat informasi baru, mengajar, tapi juga tercerahkan dan kemudian tergerak untuk berubah. Ya meskipun ini tidak mudah. Zaman dulu kita punya banyak tokoh-tokoh orasi, tokoh orator-orator besar seperti presiden pertama kita, Bung Karno. Jadi gagasannya tidak hanya memahamkan tapi juga mencerahkan, tidak hanya mencerahkan tapi juga menggerakkan. Nah, ini kan kalau ngaji filsafat mungkin masih belum ya. Mungkin sedikit memahamkan. Kalau menyadarkan tidak lah, wong kalian pulang dari sini ya kembali ke settingan awal. Apalagi menggerakkan. Ya pelan-pelan, setahap demi setahap. Baik, latihlah 3 kemampuan ini, maka ilmumu akan sangat bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana cara mengajar?
cara menyadarkan atau menggembirakan, mencerahkan. Dan yang ketiga, bagaimana cara menggerakkan. Ya, tidak selalu harus datar, kapan agak teriak-teriak, kapan agak nyindir-nyindir, kapan itu. Meskipun tidak vulgar, tidak kasar, seperti khasnya Stoik tadi. Yuk, kita lanjutkan. Nah, kata Cicero selanjutnya, orator itu harus bisa bermain 3 peran. Jangan dikira ini posisi tidak penting-penting, apalagi zaman Yunani saat itu. Kemarin kan di Aristoteles kan ada 3 forum, tempat ranah kerjanya seorang orator. Forum politik, forum pengadilan, dan forum masyarakat umum. Nah, ini kan 3 bidang penting semua. Maka seorang orator punya 3 peran. Yang pertama, dia harus penafsir dan pengacara. Kenapa penafsir? Dialah nanti yang harus paham duluan. Wong dia yang akan menyampaikan. Mau orasi tapi tidak paham apa yang disampaikan. Nah itu. Zaman saya mahasiswa dulu kadang-kadang gitu. Banyak teman-teman, iki demo apa? Rapopo yang penting orasi. Yang penting teriak-teriak. Padahal perannya orator itu dia penafsir. Dialah yang menafsirkan realitas untuk disampaikan. Plus apa? Pengacara. Maksudnya pengacara apa? Membela rakyatnya. Dialah yang mengingatkan masyarakat, mengingatkan rakyat akan kewajiban-kewajibannya. Yang harus dilakukan, yang jangan dilakukan. Jadi ini kan fungsi pengacara namanya. Menghidupkan kebenaran untuk masyarakat. Jangan lupa Cicero ini akhir hidupnya tragis karena mungkin mudahnya beliau ini berpihaknya pada masyarakat karena beliau mengusung ide republik. Berlawanan dengan lawan politiknya Antoni. Grupnya Julius Caesar pada zamannya. Yang ingin sistem pemerintahan yang lebih aristokratis. Sampai nanti akhirnya beliau dieksekusi. Sempat melarikan diri tapi kemudian ditangkap dan dihukum mati. Maka ini posisinya orator yang pertama. Yang kedua, fungsi penalaran publik. Maksudnya penalaran publik apa? Oratorlah nanti yang menjembatani informasi dari elit kepada awam. Dari kelompok aristokrat kepada masyarakat Roma pada zamannya. Jadi mereka lah kan banyak orang awam itu tidak ngerti. Undang-undang sih ada, tapi cara membaca undang-undang bagaimana? Cara memahaminya bagaimana? Bahasa kebijakan politik sih ada, tapi kan tidak semua orang paham. Inilah tugasnya orator. Dan yang ketiga, ini menarik, orator itu harus jadi guru. Bukan pada guru siapa-siapa, gurunya semua orang, dah terlalu muluk. Gurunya orator selanjutnya. Kenapa? Masyarakat sangat butuh orang-orang seperti orator ini. Ya tentu saja orator yang baik tidak hanya pinter retorika, tapi membawa pada kebijaksanaan. Maka seorang orator kalau bisa itu ya mengkader. Makanya tulisannya Cicero yang judulnya tentang orator, De Orator, itu isinya pelajaran-pelajaran untuk sahabatnya Brutus tentang retorika. Jadi ini penting ya teman-teman yang merasa ahli di bidang apapun, jangan lupa untuk mengkader. Jangan puas hanya dengan kalian pinter selesai, enggak.
ya kepandaianmu harus tertular, harus berlanjut. Ya termasuk nanti ngaji filsafat ini ya, saya nunggu-nunggu nanti ada yang volunteer, Pak, mau rebut depan saya gitu. Nggak apa-apa, wis tak dampingi, mungkin ada yang penting yang ingin kalian sampaikan. Saya membayangkan mungkin pada saatnya ngaji ini ya lebih variatif lagi, tidak hanya saya. Jadi yang pinter kan banyak. Oke ya, ini yang dimaksud oleh Cicero. Jadi dia harus jadi guru bagi generasi pembicara publik berikutnya. Karena kalau tidak begitu ya selesai. Kalau hanya selesai di oratornya, orator ini tidak ada ya, kearifan kebijaksanaannya hilang. Nah, inilah peran ideal seorang orator. Ya nafsir, ya membantu jadi jembatan komunikasi, ya produsen, guru-guru produsen pembicara-pembicara publik, orator-orator selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita mulai ke tekniknya. Tadi baru pengantar-pengantar konsep-konsep besarnya. Boleh ambil nafas dulu. Kalau yang masih ada minuman boleh dihabiskan. Oke ya, mungkin nanti teman-teman tidak khatam belajar retorika ini, boleh dinalar sendiri ya. Kalau teman-teman mau bicara di depan publik, perhatikan 3 hal. Apa yang ingin kita sampaikan, tempatnya menyampaikan itu di mana, kemudian yang ketiga, cara menyampaikannya yang pas seperti apa. Kalau teorinya Cicero nanti mungkin versi beliau era-era klasik. Teman-teman mungkin punya rumus sendiri, punya konteks sendiri. Intinya jangan mengabaikan 3 aspek itu. Ingin bicara apa sih? Tempatnya di mana? Cara menyampaikannya seperti apa? Itu harus jadi perhatian. Saya ingin bicara filsafat, Pak. Kebetulan tempatnya di masjid. Nah, berarti cara menyampaikan yang pas yang bagaimana? Nah, ini 3 hal ini harus kalian perhatikan. Oh, kalau di masjid ada normanya. Jangan ngomong yang ini ya, jangan itu ya, jangan ini ya. Misalnya Yunani itu kan banyak gambar-gambar khas, gambar-gambar kuno yang patung-patung yang tidak pakai baju itu misalnya. Kalau saya bawa ke sini kan mesti heboh. Tapi kan yalah masjidnya masa begitu. Itu namanya retorika tapi mempedulikan tempat penyampaian. Kalau yang ikut ngaji-ngaji sesi awal yang masih belum di dalam masjid, dulu kan masih di kelas depan sana, itu boleh diperhatikan. Ilustrasi contohnya mungkin agak beda. Kalau begitu masuk masjid lebih halus. Kalau di sana lebih bebas ngomongnya. Ini bagian dari retorika. Kalau tidak begitu kan tidak apa-apa, Pak. Iya, tapi ya harus paham konteks, paham situasi. Karena kalau tidak, akhirnya apa? Mungkin nanti ada yang protes, ada yang komplain. Akhirnya kita capek menjawabi protes, menjawabi komplain. Waktu kita banyak hilang. Jadi tempat dipertimbangkan, cara menyampaikan. Ini ngomongnya di depan siapa? Audiennya siapa saja itu ya. Misalnya sebagian besar anak muda, sebagian besar mahasiswa. Oke lah. Ya nanti contoh-contohnya ya seputar anak muda, seputar dunia kemahasiswaan. Bolak-balik contohnya ya skripsi, anak DO, pacaran, kan itu-itu saja. Kenapa? Audiennya. Nanti kalau kamu tak kasih ilustrasi, mari sholat tahajud, itu gak nyambung belas. Ayo puasa Senin Kemis dirutinkan, itu tidak cocok kalau levelmu. Itu yang disebut peduli cara menyampaikannya, mendeliver idenya. Jadi kadang-kadang tujuan saya ke sana, tapi harus nembak ke sana dulu biar kamu sadar-sadar sendiri. Jadi ini yang disebut cara menyampaikan. Yo antara di depan anak kecil-kecil dengan mahasiswa kan ngomongnya harus beda.
Makanya kalian juga harus siap-siap. Dulu pernah saya ceritakan itu, ada satu momen saya diundang di satu masjid. Saya masih ingat Ramadan itu ya. Bayangan saya, yang ngundang saya mestinya ya pesertanya mahasiswa-mahasiswa, ya paling tidak orang-orang tua lah. Begitu sampai masjidnya, isinya anak TPA banyak sekali. Itu puyeng saya. Iki aku ngomong apa ini anak TPA mau arep tak ajari Plato Sokrates. Nggak masuk ini, aku bingung. Aku akhirnya saking stresnya saya tanya mereka, ayo wes adik-adik pingin bicara apa, ngomong apa gitu. Terus Ustadz cerita Dajjal, Ustadz cerita. Mati aku dah. Yeah. Nah, ya kan tidak mungkin tiba-tiba tak terserah audiennya TPA enggak TPA, pokoknya saya siapnya materi ya tentang Aristoteles, ya Aristoteles, kan tidak bisa begitu, tidak akan efektif. Maka kalian juga harus begitu. Mungkin ngomong di depan teman-teman yang rajin ngaji filsafat, kemudian keluar kota dengan forum dan audien yang berbeda, ya harus mempertimbangkan juga. Nah, biar apa? Biar efektif. Biar tidak hanya sekedar hilang tenaga, hilang waktu, hilang biaya, tapi kemanfaatannya kurang. Maka selain paham apa yang mau dikatakan, sadari tempatnya di mana dan cara menyampaikan yang pas seperti apa. Yuk kita mulai ya belajar teknis-teknisnya. Bagaimana cara kita berretorika. Nanti oleh Cicero secara umum bisa kita klaster ada 5 aturan retorika. Yang pertama, invention atau inventio. Makna letter luck-nya penemuan. Maksudnya apa? Ketika kita menyampaikan sesuatu, temukan dulu argumennya, alasannya, dasarnya, buktinya. Kalau kita tidak punya argumen, kita ngomong apa nanti orang tidak akan percaya. Ayo cari argumen yang pas, yang cocok, yang sesuai. Ya memang perlu upaya ekstra. Kata Cicero, untuk bisa nemu argumen yang pas, yang pertama kita harus punya tujuan yang jelas, dan yang kedua, paham audiennya. Oh, ini tujuannya cuma menghibur saja kok Pak, ngisi waktu saja. Itu nanti pasti beda dengan, oh ini tujuannya memang memahamkan mereka Pak, mengajari mereka. Oh ini tujuannya untuk menggugah mereka biar tidak malas lagi. Itu tujuan menentukan. Baru teman-teman bisa nyari data, nyari argumen yang pas. Jangan asal nyari argumen. Oh ini temanya tentang kesolehan, religiositas. Jamaahnya itu bapak ibu yang mungkin sudah sepuh ingin segera jadi orang soleh misalnya. Perlu dalil-dalil yang masuk ke mereka, cocok dengan mereka. Kalau kayak gini ya mungkin pas teman-teman cari ayat-ayat Al-Quran, cari hadis-hadis, dawuhnya para ulama. Oh ini audiennya mahasiswa-mahasiswa yang males-males. Dikasih tahu apa saja susah ya. Nanti kasih argumennya, cari gambar-gambar siksa neraka, gambar-gambar biar mereka takut. Nah, ini yang disebut argumen. Pahami audiennya, pahami tujuannya, cari argumen yang pas, yang cocok. Argumennya tidak pas, ya tidak akan masuk. Gitu loh.
Kadang-kadang mungkin untuk level tertentu pakai argumen yang tidak masuk akal ya, karena memang audiennya audien yang belum terlalu paham. Akalnya belum nyampe. Misalnya sama anak-anak kecil. Kadang-kadang kita pakai argumen yang tidak masuk akal. Kok tidak beli toh bu? Tidak dijual misalnya. Itu kan mau anak kecil aja kok dibilang tidak dijual ya percaya saja. Padahal ya toko itu kan jelas kok bisa tidak dijual. Wong sama anak kecil saja kok kan tidak panjang gitu loh. Nah itu audien ya. Kalau kalian dibilangin gitu kan, bu mau beliin laptop itu tidak dijual nak laptopnya gitu, kamu kan tidak percaya, paling kamu meringis saja. Jadi justru anak kecil tadi kalau ibunya bilang ibu tidak punya duit, itu kadang-kadang ya tidak masuk di akalnya dia, karena bagi dia ibunya selalu ada uang. Itu yang disebut pertimbangan audien untuk mencari argumen yang pas, argumen yang cocok. Kata Cicero, argumen yang sama tidak punya bobot yang sama pada waktu yang berbeda. Kemarin kalian dikasih argumen ini tersentuh, patuh, tapi sekarang mungkin tidak lagi. Itu pinter-pinternya orator. Betul. Ini yang disebut invention. Cari argumen yang pas, yang tepat. Makanya kemarin kalau di Aristoteles sebenarnya dilanjutkan juga oleh Cicero, meskipun tidak saya detailkan di sini. Kita perlu logos, ethos, dan pathos. Yang kedua, dispositio, arrangement, aransemen. Menata argumen. Punya argumen sudah ya, saya sudah nemu Pak argumen yang pas. Tapi kan juga tidak terus kemudian tidak ditata, ya ditoto biar enak. Cara menyampaikannya, awalnya bagaimana, akhirnya nanti yang mana. Yang ditaruh awal ya di awal, yang argumen terakhir taruh akhir. Jangan kebalik. Jadi kan kadang-kadang orang itu kebalik. Argumen harusnya di awal ditaruh di belakang ditaruh di depan. Padahal mungkin yang belakang itu cenderung untuk penyimpulan-penyimpulan, yang depan masih asumsi-asumsi. Kalau yang belakang di depan, yang depan di belakang, nanti akhirnya malah ada masalah lagi. Urutannya jangan terbalik. Urutan terbalik itu kan kayak orang ndagel tapi ketawa duluan. Kan sering saya ada teman yang begitu. Sebelum lucu, dia ketawa duluan. Tidak jadi lucu, ya lucunya karena dia ketawa itu. Dagelannya malah ketutup sama ketawanya dia. Padahal kan maunya dia guyon sesuatu, mendageli sesuatu, tapi ya kebalik urutannya. Ketika dia sudah ketawa duluan ya tidak jadi cerita dagelnya, ketawa karena ketawanya dia. Nah, urutannya harus pas. Nah, kalau ini agak panjang nanti tentang arrangement ini ya. Ada 5 proses untuk menyusun argumen. Jadi ada introduction, ada narration, ada division, ada confirmation, ada refutation. Jadi ini juga 5. Tadi kan masih 2 yang proses retorika. Nah, kalau ini yang bagian dari yang nomor 2, urutan dari arrangement. Yang pertama, introduction. Ini berarti yang paling awal. Bahasa Yunaninya exordium. Harus gimana sih Pak ngomong yang paling awal itu? Exordium itu artinya mendorong maju. Sampaikan hal-hal yang menarik perhatian. Tunjukkan bahwa kita berniat baik pada mereka. Di awal-awal ngomong sampaikan fakta-fakta yang mengejutkan, pertanyaan retoris atau pengenalan topik kita. Ini di awal. Jadi jangan di awal tiba-tiba ngomong materi dan kesimpulan, nanti orang bingung.
Di awal itu tunjukkan dulu, misalnya pentingnya kita membahas masalah ini. Tunjukkan itu. Kayak tadi saya di awal cerita tentang retorika itu penting loh, karena tidak hanya isi yang penting, bungkus juga penting. Itu sebenarnya bagian eksordiumnya, bagian pengantarnya, biar orang tertarik dulu bahwa iya ya tema ini penting. Saya harus nahan ngantuk ini, karena kalau ngantuk nanti tidak paham. Itu karena sejak awal kalian dipancing untuk merasa bahwa tema ini penting. Yang kedua, tunjukkan bahwa tema ini berpengaruh loh untuk hidup kita. Lanjut yang ketiga, bahwa tema ini kalau kita tidak paham dampaknya besar pada semua orang, juga pada kebaikan masyarakat secara umum. Ini namanya eksordium. Mari kita sabar, karena kalau kita tidak sabar, hancur kita. Nah, ini kan menunjukkan efeknya pada masyarakat, pada semua orang. Kalau sudah diawali seperti ini, biasanya terus orang jadi tertarik. Wah, saya harus belajar ini, saya harus ngerti ini, penting ini. Ini bagian awal. Jadi kalau teman-teman ingin berorasi, awali dari ini. Mungkin ada yang ingin latihan orasi waktu demo, ya awalnya ini tidak apa-apa. Pakai eksordium, bahwa demo ini penting loh ya, ini bela rakyat ya. Kalau ini tidak dituruti, ini tidak cuma kita yang kacau, seluruh Indonesia kacau. Itu kan orang terus tertarik. Ini bagian dari eksordium. Yang kedua, kalau sudah eksordium, terus narasi. Yang dimaksud narasi itu memberi informasi dulu tentang ceritanya bagaimana kok tiba-tiba kita membahas tema ini. Latar belakangnya. Kondisi sebelumnya yang jadi konteksnya. Ini namanya narration. Narration itu misalnya kayak tadi teman-teman sedang demo misalnya, terus cerita pentingnya tema ini, terus dijelaskan dengan narasi. Karena sekarang pemerintah bikin kebijakan ini, itu namanya latar belakangnya. Sementara hari ini banyak orang susah, banyak orang sulit, ini namanya narasinya. Jadi konteksnya dijelaskan dulu, biar orang tidak miskonteks. Banyak narasi, banyak orasi yang disalahpahami orang karena konteksnya keliru. Jadi ini serius apa bergurau? Itu kan namanya konteks. Harusnya guyon kamu seriusi, harusnya serius malah kamu cengenges-cengenges, tidak nyambung. Hari ini banyak yang salah channel, salah frekuensi. Nanti ada orang bergurau ngomong apa, terus kamu Allah berfirman dalam surat ini. Tidak boleh yang begitu. Ini memang salah channel. Ini konteksnya apa dulu pembicaraan ini? Atau orang serius-serius, kamunya yang cengenges-cengenges. Wahai orang-orang yang beriman gitu. Terus yang tidak beriman berarti tidak wahai ya Pak. Itu namanya guyon, kamu cengeng-cengenges. Kamu lepas konteksnya. Jadi pastikan kamu jelaskan dulu latar belakangnya. Itu yang disebut narasi. Kenapa kita harus mengulas ini? Kenapa kita harus melakukan ini? Kenapa kita harus ada latar belakang apa? Fenomena apa sebelumnya? Itu narration. Yang ketiga, division. Kalau division ini partisio, membagi. Jadi ngomong itu harus runtut. Jadi tidak dicampur, kita partisi, kita bagi-bagi. Klaim saya yang pertama ini, argumennya ini. Klaim yang kedua ini, argumennya ini. Terus kamu bagi-bagi biar rapi. Jangan dicampur, kalau dicampur bingung nanti orang.
Jadi makanya ini harus perlu latihan untuk kalian bisa ngomong yang efektif, yang tadi loh, atisism tadi. Terus yang keempat, konfirmasi atau konfirmasio. Jadi kalau ini nambah bukti, tidak sekedar klaim-klaim tapi dikuatkan dengan bukti-bukti, baik secara logos maupun etos maupun patos. Bukti logos, bukti logis. Bukti etos ya bukti etis, kredibilitas kita, kejujuran kita, keterlibatan kita. Bukti patos itu kemampuan kita untuk mempengaruhi mereka. Ini fase konfirmasio. Yang kelima, ada pula sisi refutation, refutasio. Refutasio itu membantah, menyangkal. Maksudnya apa? Tentu saja klaim tadi yang kalian beri argumen tadi, pasti ada orang lain yang punya pandangan berbeda. Nah, bantahlah itu. Dengan argumen tentu saja. Misalnya, kalau ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan kita, misalnya argumennya ini, mari kita jawab begini. Bukankah seperti ini? Ya, itu namanya refutasio. Ini juga dalam rangka membuat pandangan kita lebih dipercaya, karena kita bisa menjawab yang berbeda dengan kita. Jadi prosesnya sampai ke kelima ini. Ini namanya arrangement. Bagaimana kita menyusun argumentasi agar ucapan kita bisa dipercaya. Lanjut, pada akhirnya terakhir conclusion, peroratio. Kalau peroratio itu nutup pidato. Akhirnya, nah ini conclusion sudah. Semuanya dirangkum, diulang bagian klaim yang penting. Jadi ini yang mengesankan. Boleh nanti diakhiri dengan seruan untuk berubah, pertanyaan retoris, atau pernyataan yang berani. Nah ini namanya conclusion. Nah kalau urut-urutannya rapi tadi ya, kemungkinan kita bisa menggerakkan orang, mencerahkan orang. Tidak bulat. Terus, tadi yang kedua, arrangement. Sekarang yang ketiga dari 5 aturan retorika, yaitu style. Eluxio. Kalau ini gaya penyampaian. Ya memang macam-macam, ada yang teriak-teriak, ada yang lembut, ada yang sambil nyanyi, ada yang baca puisi. Sekarang kan baru tren itu, kalau kehabisan bahan terus bikin pantun. Wah, ya enggak apa-apa, itu bagian dari retorika. Terus kamu bagian cakep gitu dong. Ya enggak masalah, itu bagian style namanya. Gaya. Jadi carilah gaya yang bisa mempengaruhi orang. Ini bagian ini yang kalau kemarin di Aristoteles kan namanya pathos tadi. Bagaimana yang bisa menyentuh emosinya orang lain. Kata Cicero ada 4 hal, 4 unsur ketika kita ingin menyusun gaya. Khususnya dalam aspek tata kalimatnya, tata bahasanya. Yang pertama kebenaran, yang kedua kejelasan, yang ketiga kepantasan atau kesesuaian, yang keempat hiasan-hiasan, ornamen-ornamen. Ini harus ada. Kebenaran ya pastikan yang kita sampaikan benar. Khususnya
tata bahasanya, standar-standar pengucapannya. Yang kedua, kejelasan. Kalau kejelasan itu ya gunakan kata-kata yang mudah dipahami. Yang ketiga, kepantasan. Kepantasan berarti oleh masyarakat di situ itu masih dalam kategori sopan. Dan yang keempat, unik. Ada ornamentasi. Ornamentasi itu bahasa-bahasa yang khas, luar biasa, tidak biasa. Mungkin pakai istilah-istilah yang lucu atau pakai kalimat-kalimat yang asing tapi orang paham dan lain sebagainya. Namanya ornamentasi. Ada yang kayak diulang-ulang terus satu atau dua kata, yang itu sifatnya menyegarkan suasana, memudahkan agar diingat. Itu namanya ornamentasi. Tapi sebelum ornamentasi, tiga yang atas harus main dulu. Benar, jelas, pantas. Jadi kalau benar tapi tidak jelas, ya tidak ada gunanya. Benar, jelas sih, tapi tidak pantas. Orang tidak akan mau. Benar, jelas, pantas, tapi kurang ornamen, membosankan. Jadi, segitu lagi, itu lagi membosankan. Guyonannya tetap itu lagi, itu mesti membosankan. Kurang ornamentasi. Jadi, silahkan mengambil gaya apapun yang teman-teman bisa, teman-teman mampu, tapi pastikan benar, jelas, pantas, dan indah. Tidak membosankan, unik. Kata Cicero, ada 3 gaya, 3 style orasi. Meskipun 3 ini ya tidak semua orang bisa. Yang pertama, istilahnya beliau, pembicara yang agung. Pembicara yang agung ini ya orang yang memang punya karisma. Orang-orang di nomor 1 ini mungkin tidak terlalu harus belajar retorika, dia sendiri karismatik. Ngomong 1-2 kata, itu orang sudah tersentuh hatinya, sudah patuh, sudah mau ikut. Ini yang disebut pembicara yang agung. Mungkin kalian punya guru, punya ulama, punya kiai yang sebenarnya kalau ngomong ya biasa-biasa, datar, 1-2 kalimat, tapi menyentuh. Yang beliau omongkan itu sama dengan ratusan ribuan orang yang lain. Tapi kalau beliau yang ngomong, itu rasanya masuk sudah. Nah, kalau gaya yang pertama ini mungkin ya tidak bisa ditiru. Ini perlu reputasi, perlu karisma. Ya, pada saatnya mungkin kalian bisa sampai. Yang kedua, ada yang mungkin seperti kita levelnya, perlu belajar dulu. Nanti terampil sih, hebat sih, tapi hasil latihan. Jadi pembicara yang uraiannya tajam, kemudian gaya bahasanya tidak muluk-muluk, padat, kadang ada lucu-lucunya, kadang ada indah-indahnya. Tapi ini memang hasil pengalaman atau hasil latihan. Berarti bisa dilatih. Ini gaya kedua. Ada gaya ketiga. Kalau gaya ketiga mungkin sebagian kita, jangan-jangan termasuk saya. Pembicara yang datar. Jadi, tapi tidak masalah, kata Cicero, ya memang ada orang yang gayanya datar begini. Meskipun ya tentu saja membosankan, tidak efektif, tidak memberi apa-apa. Jadi ini 3 gaya orasi. Ya saya tidak tahu teman-teman ada di mana. Atau jangan-jangan ya tidak di 3-3-nya, Pak, saya tidak pernah orasi, Pak. Ya mungkin saja. Tapi kan kita tetap perlu orasi.
Entah di depan teman, entah di depan adikmu, di depan saudara, di depan, pasti pernah kita ingin meyakinkan orang, ingin memberitahu orang, ingin mengajak orang. Disinilah kita perlu keterampilan berretorika. Baik, tadi sudah nyampe nomor ketiga. Sekarang nomor keempat dan kelima. Keempat dulu ya. Yang keempat, memori atau memoria. Memoria ini dalam bahasa Latinnya adalah ingatan. Ini beda ya memang dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ada yang orasi sambil membaca. Ya tidak apa-apa. Tapi zaman dulu, zamannya Cicero, orator hebat itu ya apal. Tidak pakai catatan. Ya karena memang gimana kalian bisa gaya kalau harus pegang catatan. Ya kalau di TV-TV mungkin hari ini ada yang model, ada prompternya di depan itu. Tapi kalau ada tulisan di depan pun ya kalian kan tidak sempat mikir gaya. Membaca mestinya. Tapi kalau zaman dulu andalannya hafalan. Semakin hebat seorang orator ya selaras dengan hafalannya kuat. Bahkan tidak hanya itu, tidak hanya hafal materi saja, karena mungkin nanti ada tanya jawab. Mungkin nanti ada yang tidak setuju bantah. Dia juga harus siap, harus luas wawasannya. Kalau dia lupa, kalau dia tidak ngerti banyak hal, ya tidak akan dipercaya orang yang dia sampaikan. Lagi asik-asiknya ngomong terus lupa. Itu kan kita stres, yang nonton juga stres. Nah, dengan PD-nya kita bilang ciri-cirinya 7. 1, hafal. 2, masih hafal. 3, masih hafal. 4, hafal. 5, masih hafal. 6, opo mau ya. Sudah terlanjur ngomong 7, baru dapat 5, lupa. Oh, itu bisa siksaan tersendiri itu. Maka memori jadi andalan dalam retorika. Kalau kalian tidak yakin hafal 7-7-nya, bilang saja ada beberapa ciri. Itu aman sudah kan? Tidak usah disebut angkanya 7. Nanti bunuh diri kamu kalau tidak hafal. Baru kalau ternyata kamu hafal sampai 7, baru kamu bilang 7 ciri ini, itu nyampe sudah. Kamu itu juga bagian dari retorika. Karena sudah terlanjur ngomong 7, hafalnya cuma 5. Itu kan kayak kamu ujian UAS, dosennya sebutkan 4 ciri-ciri, hafalnya cuma 3. Itu kan kamu nginget-inget 1 apa ya. Iya kalau tulisan ujian ya. Kalau pidato, wah itu bisa menegangkan situasinya. Apalagi kamu kurang bisa acting, kurang bisa retorika. Bingung sudah, apa ya, mungkin gitu. Oke ya, jadi memori jadi kunci penting untuk berretorika. Nah, yang terakhir, delivery. Delivery itu cara penyampaian. 4 yang awal tadi beres semua, oke. Sampai gayanya juga pas, tapi kalau delivery-nya tidak menarik, tidak bagus, ya akan mengurangi tujuan. Akan mengurangi ketercapaian tujuannya. Maka delivery jadi kunci terakhir. Apakah pidato kita sukses atau tidak? Kalau di Cicero dijelaskan delivery itu antara lain perhatikan aspek-aspek ini. Penekanannya, ekspresi wajahnya, nada suaranya, kecepatannya, jeda
nadanya, volumenya, gerak tubuh, bahasa tubuh, posisi, termasuk alat peraga. Penekanan, kalau ngomong kan jangan datar, ada yang ditekankan. Ingat-ingat ya, nah nadanya beda sudah. Atau diangkat nadanya, awas, ngangkat. Atau direndahkan, itu penekanan. Ekspresi wajah, ya kalau ngomong sedih ya ekspresi yang sedih lah. Kalau ngomong semangat, yang semangat. Jangan menyemangati orang tapi loyo gayanya. Teman-teman semangat ya. Kita kan ya tidak ada yang ekspresinya yang mengajak, yang enak gitu. Itu ekspresi wajah menentukan delivery. Nada suara juga begitu. Jadi tinggi rendahnya, kapan harus rendah, kapan harus tinggi, kapan harus cepat sambung menyambung. Itu namanya nada suara. Perubahan kecepatan. Jangan cepat terus, ada yang kamu perlambat. Tapi ya jangan lambat terus, nanti jamaahmu ngantuk. Ada bagian yang kamu percepat. Pinter-pinter ngambil jeda. Jadi ngomong itu ada jeda. Biasanya jeda sebentar. Itu membuat audien terus tiba-tiba tertarik padamu. Saya mau bicara, diinget-inget ya. Nah, saya diam sebentar, itu kamu mesti fokus ke sini. Tapi kalau saya terus saja, saya mau bicara bahwa itu tidak menarik. Tapi begitu kamu ambil sedikit-sedikit jeda, setiap kali ngomong, itu akan lebih menarik delivery-nya. Volume juga begitu. Pastikan audien bisa mendengar. Kalau tidak bisa, ya manfaatkan mikrofon, manfaatkan suara. Ya secanggih apapun isinya, kalau volumenya tidak bagus, ya tidak terdelivery dengan baik. Jangan-jangan nanti bisa salah paham. Saya beberapa kali melihat potongan-potongan ngaji filsafat yang biasanya kalau potongan itu kan dikasih tulisan. Tidak cuma suara. Banyak yang tulisannya keliru kabeh. Mungkin karena volumenya tidak terlalu bagus. Waktu mendengarkan, saya ngomong apa, ditulisnya apa. Itu biasanya kalau pas istilah-istilah bahasa Arab, istilah-istilah bahasa Inggris, itu biasanya terus tulisannya jadi nggak karu-karuan. Nah, itu mungkin problem volume suara yang tidak cetha, tidak jelas. Gerak tubuh. Nah, gerak tubuh juga penting kalian gunakan ya meskipun jangan terlalu overaktif. Nanti jadinya pantomim, jadinya joget. Gerak tubuh yang normal saja biasa. Kalau ingin menekankan ya pakai ginilah. Meskipun enggak boleh gini-gini sekarang ya. Jadi kalau ada 5 ciri aman. Tapi sekarang kalau ada 2 ciri nggak berani pakai isyarat sekarang. Gerak tubuh penting untuk memudahkan. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini ya ekspresimu tadi, kemudian mungkin pakai clue-clue apa yang dari tubuhmu, dan kadang-kadang audien itu menangkap isyarat bahasa tubuh kita. Jadi, wah ini ustadznya sudah capek ini kelihatannya. Wah, itu bahasa tubuh. Kalau bahasa tubuh kita tidak pas, akan ditangkap oleh audien. Yo kadang-kadang audiennya ngasih isyarat ke kita juga dengan bahasa tubuh. Ini sudah ngantuk, ini sudah jenuh, ini sudah apa. Itu yo kalian yang orasi juga harus paham. Misalnya khutbah Jumat tidak selesai-selesai terus jamaah dahem. Masih asik ngomong. Yang sana dahem juga, batuk juga. Setengah masjid batuk semua, dia tidak peduli ngomong terus. Itu tidak paham bahasa tubuh. Nanti yang di depannya sampai ngangkat tangan sambil nunjuk-nunjuk arlojinya. Masih ngomong saja. Waktu memang berharga dalam Islam itu. Tambah panjang ceramahnya, nambah tema tentang waktu.
Nah itu penting kalian memahami bahasa tubuh. Jadi kadang ekspresi orang yang nolah-noleh atau ngangguk-ngangguk atau itu maknanya banyak. Kita yang sebagai orator juga begitu. Coba perhatikan kalian sendiri ya. Kalau misalnya di depan sedang presentasi, kok lupa materi atau tidak paham materi, kira-kira gayamu bagaimana? Itu mesti kelihatan. Mungkin celingak-celinguk, mungkin cengenges-cengenges, mungkin gayane ngomong apa, kelihatan. Posisi juga penting, alat peraga juga penting. Ya, ambil posisi yang pas. Misalnya saya kayak gini ngomongnya di tengah, audiennya kan nyebar. Kalau saya ngomongnya di belakang, kalian ngadep ke sini, yo ndak efektif, pasti kan ngaco. Atau saya di pojok sana, yang di sebelah sana jadi takut karena dekat dengan saya, yang sana ndak kelihatan, dan macam-macam. Posisi penting, alat peraga juga penting kadang-kadang. Kayak saya kadang-kadang mencontohkan minuman lah, laptop lah, apalah itu kan alat peraga. Jadi delivery penting untuk kita bisa tadi loh, menyampaikan kebijaksanaan, kebenaran. Humor juga penting. Syaratnya 4. Kalau ingin nambahi humor atau kelakar dalam orasi. Syaratnya 3. Yang pertama jenisnya. Ada 2 jenis, lelucon dan ejekan, kata Cicero. Kalau lelucon itu ya memang dagelan. Kalau ejekan itu biasanya menyerang orang lain, tapi secara lucu. Kalau hari ini mungkin roasting lah, itu jenis ejekan. Ada yang memang lelucon. Syaratnya 3, kalau ingin nambah-nambah humor, menyisipkan humor. Yang pertama, natural saja. Mengalir saja, seiring pembicaraan. Jangan dibuat-buat, karena kita tidak sedang stand up. Ya kalau stand up memang harus cari dagelan. Kalau ini kan enggak. Di setiap tema pasti ada sisi lucunya, enggak masalah. Angkat itu kalau memang kalian pas ketemu sisi lucunya. Kalau enggak ada ya jalan saja, enggak masalah. Enggak harus dipaksa ada. Terus sesuai dengan situasi. Kalau memang ingin mencari koleksi humor yang cocok, paskan dengan temanya. Jangan pas tema menyemangati belajar terus bikin dagelan tentang surga neraka misalnya. Nggak nyambung. Ini menyuruh semangat, yang sini nyuruh tawakal. Dagelannya nggak sih. Cari tema yang pas. Dan jangan berlebihan. Jangan berlebihan itu berarti jangan pidato 1 jam, dagelannya 55 menit. Lucu terus isinya. Kamu seneng tapi tidak ada isinya. Tujuan pidato tadi tidak kena. Dia jadi bumbu, jangan jadi semua menu. Dia menu cemilannya, bukan menu utamanya. Kalau cemilan semua tidak sehat. Tapi tidak ada cemilannya, membosankan. Jadi itulah humor dan kelakar. Jadi jangan berlebihan. Baik. Nah, ini tips. Tips ini saya ambil dari quote-quote-nya Cicero. Banyak sekali quote dari beliau ini ya. Ini yang menurut saya berhubungan dengan retorika. Yang pertama, tentu saja isinya harus mantep kalau kita pidato. Isi mantep itu dari kita banyak membaca. Maka kalau ingin pidato, kalau ingin orasi, cari bahan dulu, baca dulu yang banyak. Kata Cicero, ruangan tanpa buku itu ibarat tubuh tanpa jiwa. Nah ini berarti kalau bisa, kalau kalian misalnya punya rumah, di setiap ruangan itu
beri satu sudut yang di situ ada bukunya. Kalau bisa itu. Oke, ya mungkin kalian, saya belum mikir buku Pak, rumahnya saja belum punya. Ya nanti ya kalau punya rumah. Maksudnya apa? Loh, kapanpun dan dalam situasi apapun, ketika kalian ingin baca kok tiba-tiba ada waktu senggang, itu di depanmu ada yang siap dibaca. Jadi biar semua ruangan ada jiwanya. Mungkin, ini ruang kamar tak kasih buku-buku filsafat. Ini dekat musola tak kasih buku-buku agama. Ini ruang tamu dikasih buku-buku tebel yang tidak pernah dibaca. Biasanya kan untuk pameran itu kan biasanya bukunya kantel-kantel tidak pernah dibaca. Jadi baca lebih banyak akan jadi kunci kesuksesan kalian berorasi. Wawasanmu luas, isinya mantep. Ketika retorikanya bagus, kombinasi yang luar biasa. Yang kedua, belajar dari masa lalu. Belajarlah sejarah. Kata Cicero, tidak mengetahui apa yang terjadi sebelum engkau dilahirkan, berarti engkau tetap menjadi anak-anak. Karena apa gunanya nyawa manusia jika tidak dijalin ke dalam kehidupan nenek moyang kita berdasarkan catatan sejarah. Jadi ayo belajar sejarah. Biar apa? Biar tidak mengulang. Zaman kayak gini kok ngomong tema itu kuno, itu berarti kita tidak update. Maka yuk belajar juga dari masa lalu, biar kita bisa mengembangkan kalau itu bagus, biar kita bisa tidak mengulangi kalau itu buruk, biar kita bisa update terus. Itu kunci kedua. Kunci ketiga, tips ketiga, integritas. Integritas itu kalau kita ngomong kebaikan, pastikan kita juga melakukannya atau akan melakukannya. Karena kalau tidak, orang tidak akan percaya kita. Kata Cicero, jika kita tidak malu untuk memikirkannya, maka kita tidak perlu malu untuk mengatakannya. Dan juga jangan malu untuk melakukannya. Ini namanya integritas. Tiap hari ngomong apa, melarang apa, ya kita harusnya melakukan itu atau tidak melakukan itu dulu. Ini namanya integritas. Yang keempat, jangan menutup diri. Terbukalah, mudahlah dihubungi, mudahlah diajak diskusi. Biar kita tahu yang dibutuhkan orang lain. Kita ini kan menyampaikan pada orang lain. Biar kita paham situasinya orang lain. Kata Cicero, kewenangan mereka yang mengajar seringkali menjadi kendala bagi mereka yang ingin belajar. Kadang-kadang kita, ini kan teman-teman mungkin ada yang sudah S2, ada yang ngajar meskipun hanya TPA. Ya, rasa bahwa levelku ini sekarang pengajar loh. Itu membuat kita merasa tinggi sudah. Kita jadi tidak terbuka lagi. Kita merasa sudah selesai. Misalnya punya tulisan itu kita, wow saya sudah berapa buku saya tulis, berapa jurnal saya punya. Terus kita merasa sudah memposisikan diri lebih tinggi dari yang lain. Ini membuat kita tertutup. Kita tidak nyambung lagi dengan yang lain-lain. Ketika kita tidak nyambung, kita tidak paham situasinya. Ketika kita tidak paham situasi, pilihan-pilihan argumen dalam berretorika tadi sulit nyari yang pas. Yang kelima, temukan solusi, bukan masalah. Jadi ketika kita berorasi, menyampaikan sesuatu,
Fokuslah pada ditemukannya solusi. Kalau masalah, ya informasikan saja. Ada masalah ini, ada masalah ini. Mungkin sebaiknya begini. Menurut saya pasnya begini. Itu namanya menemukan solusi. Kata Cicero, saya mengkritik dengan berkarya, bukan dengan mencari-cari kesalahan. Jadi bukan berarti tidak boleh mengkritik. Ayo ngeritik kalau ada yang tidak pas, tapi sekaligus tawarkan solusinya. Kadang-kadang kan kita ini jual mahal. Kan saya yang ngeritik, solusinya ya cari sendirilah. Apa susahnya sih kalau kita memang tahu solusinya, sampaikan. Kalau tidak tahu ya tidak apa-apa. Saya untuk sementara bisanya hanya ngeritik sih. Kalau solusi yuk kita cari bareng-bareng. Ini kan menurut saya lebih positif. Saya belum bisa mencari solusi pasnya. Saya baru bisa mendeteksi problemnya. Ini lebih positif. Kalau bisa yuk sekalian yuk. Ini kritik saya. Solusinya yang pas menurut saya ini, yaitu lebih bagus. Lanjut. Jangan lupa belajar dari kesalahan. Kata Cicero, kita tidak boleh mengatakan semua kesalahan adalah kesalahan yang bodoh. Maksudnya apa? Ya salah ya diakui salah saja, tapi jangan dianggap kesalahan itu sesuatu yang tidak ada gunanya sama sekali. Itu kan bodoh. Ada kok gunanya kesalahan itu apa? Kita belajar. Orang yang tidak pernah salah berarti tidak pernah belajar, Pak. Pastinya, karena dia akan merasa toh baik-baik saja semuanya. Padahal itu mungkin bukan karena tidak salah, ya masalahnya saja belum ketahuan atau belum muncul. Jadi kita jangan menganggap kesalahan itu sesuatu yang tidak ada gunanya. Karena ada banyak pelajaran yang kita ambil dari kesalahan-kesalahan. Lanjut, kita juga harus sadar ada banyak hal yang kita tidak tahu. Kata Cicero, saya tidak malu untuk mengakui bahwa saya tidak tahu apa yang saya tidak tahu. Ini banyak cerita-cerita justru ulama-ulama besar dengan nama besar seperti Imam Malik, Imam Syafi'i itu ya kalau ditanya tidak tahu ya bilang tidak tahu. Dulu waktu sesinya Imam Malik kan ada satu forum Imam Malik mendapat 24 pertanyaan dan beliau hanya menjawab 4. Yang 20 beliau menjawab ana la adri. Saya tidak tahu. Jadi ya nanti kalau teman-teman berorasi di depan, pegang forum, ada sesi tanya jawab, kalau memang tidak tahu ya tidak usah dijawab, bilang saja saya tidak tahu. Tidak harus kalau pegang mic itu semua pertanyaan harus dijawab. Ya memang harus dijawab, tapi ada yang jawabannya saya tidak tahu. Tidak apa-apa, tidak menjatuhkan namamu kok, karena memang kita manusia, wawasan kita terbatas. Tidak ada orang yang ngerti segalanya, tahu segalanya. Kadang-kadang yang ditanyakan apa saja kita tidak paham. Itu masih mending, kita tidak bisa jawab. Paham sih pertanyaannya, tapi saya tidak bisa jawab. Ada yang pertanyaannya saja saya tidak paham. Mungkin saja begitu, dan manusiawi sekali. Yang tidak manusiawi itu orang yang merasa tidak bisa salah. Orang yang merasa tidak mungkin keliru, itu tidak manusiawi. Orang yang merasa tahu segalanya, itu tidak manusiawi. Orang tidak tahu sesuatu, tidak paham sesuatu, belum mengerti sesuatu, itu biasa manusiawi. Karena tidak ada orang yang tahu segalanya. Kemudian tuntunannya Cicero lagi, hindari kata-kata yang tidak perlu. Ketika Anda ingin memberi petunjuk, singkatlah, perpendeklah, sehingga pikiran orang dapat menangkap dengan cepat apa yang Anda katakan.
Pelajari pelajarannya dan simpan dengan setia. Setiap kata yang tidak perlu hanya mengalir dari sisi pikiran yang meluap-luap. Biasanya kalau kita terlalu banyak ngomong itu justru mengaburkan ide utamanya, gagasan utamanya. Mending to the point saja sudah. Ingin menyampaikan apa, sampaikan. Seperti saya bilang tadi, kalau perlu 3 kalimat, ya 3 kalimat. Perlu 4, ya 4. Jangan 4 kalimat cukup, kita 10 kalimat. Kuatirnya orang lebih fokus pada kalimat ke-6, ke-7, ke-8 yang tidak penting. Jadi kita ngomong apa panjang lebar, kamu ini seperti apalah, binatang ini itu, terus kamu bahas binatang itu apa ya yang dimaksud. Padahal maksudnya bukan itu tadi cuma ilustrasi saja. Itu karena bicaranya agak terlalu panjang, tidak to the point. Terus ini menarik, kata Cicero apa? Jangan alergi dengan diam. Seringkali keheningan itu justru menyampaikan banyak hal. Kadang-kadang keheningan itu justru posisi yang aman. Kata Cicero, meski diam belum tentu merupakan sebuah pengakuan, namun juga bukan sebuah penyangkalan. Kamu seneng gak makan di angkringan depan sana itu? Terus kamu diam. Loh itu kan gak bisa dibilang kamu bilang ya, dan juga gak bisa dibilang kamu bilang tidak. Diam itu kadang lebih taktis, lebih diplomatis, lebih aman. Jadi ada situasi seperti itu. Nah, kadang-kadang kediaman itu lebih merepotkan daripada kecerewetan. Boleh kamu cek. Kok tiba-tiba temanmu cerewet, banyak omong, ala biasa Pak, nanti kalau capek diam sendiri. Tapi begitu temanmu diam, diajak ngomong enggak jawab, dia enggak jawab, kamu kan lebih panik. Didiamkan lebih menyakitkan daripada dicereweti. Ini kata Cicero, keheningan itu mengungkap banyak hal. Pintar-pintarlah membaca, memahami apa yang tidak disampaikan. Biasanya orang bicara itu di balik yang tidak dikatakan itu ada banyak kata-kata. Nah, ini pintar-pintarmu meraihnya. Yang terakhir, jangan lupa persuasi itu suksesnya adalah ketika kita bisa mengajak orang, mempengaruhi orang, menggerakkan orang. Kalau sukses, itulah kemenangan. Kata Cicero, mengajar orang adalah kebutuhan. Menggembirakan orang adalah kegembiraan itu sendiri. Dan membujuk orang adalah kemenangan. Jadilah orang yang pintar berretorika sehingga kamu bisa mengajak orang lain, membujuk orang lain. Itulah kemenangan yang sejati. Jadi menang itu bukan menaklukkan apalagi menyakiti, tapi bisa mempersuasi, mengajak orang. Tentu saja kita bukan orang sofis. Seperti kata Cicero tadi, kita ajak, kita bawa dalam kebenaran dan kebijaksanaan. Inilah tips-tips dan teori-teori retorika secara umum. Ya, saya sebut secara umum karena nanti di bukunya banyak penjelasan detail tentang gaya bahasa, tentang langkah kerja, dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang tertarik, boleh dibaca bukunya. Kelihatannya adalah yang sudah diterjemah tentang retorika dari Cicero ini. Beliau memang ahli retorika dan sekaligus praktisi retorika yang luar biasa, seorang orator besar pada zamannya. Agak berbeda dengan tokoh yang kita bahas minggu depan, sama-sama dari Romawi.
Quintilianus, karena tokoh kita minggu depan ini guru retorika. Ini bedanya ya. Kalau ini praktisi retorika, minggu depan kita membahas guru retorika. Kalau Sokrates kemarin bapaknya retorika. Terus kita membahas Al-Farabi, bagaimana Al-Farabi menerjemahkan konsep-konsep retorika dari Yunani ke dalam Islam. Terakhir kita membahas retorika modern. Karena dari Arfolobi sampai Aristoteles ini kan orang menyebutnya retorika klasik. Tokoh retorika modern juga banyak. Ya nanti kalau ada waktu lagi kita masuk ke sesi baru retorika modern. Bila perlu kita bikin sesi yang membahas tentang balaghah. Kalau dalam Islamic Studies itu kan retorika banyak berhubungan dengan disiplin ilmu balaghah. Ya semoga lah ya, sopo ngerti nanti kapan-kapan hadirinnya pinter-pinter filsafat semua, jadi agak dalam sedikit tidak masalah. Baik, saya kira itu teman-teman ya untuk malam hari ini. Serba sedikit, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.